Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mepresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Sistem Database Peminjaman di Perpustakaan Universitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Farel Sandroy Fikri dengan NIM 251051160, Ujaya Maulana Satria dengan NIM 251051159, Rio Adi Nugroho dengan NIM 251051156, Muhammad Alifina Febrian 25105 11148, terakhir Muhammad Aslan Andika Putra dengan NIM 25105 11161. Pada materi hari ini, latar belakangnya adalah perpustakaan merupakan fasilitas penting bagi mahasiswa, namun banyak proses peminjaman buku masih dilakukan secara manual sehingga rawan kesalahan, lambat, dan sulit menghasilkan laporan-laporan. Ramadhani menyatakan bahwa proses manual membuat pengolahan data jadi tidak efisien dengan perkembangan teknologi. Sistem basis data menjadi solusi untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur, baik dan Ratnaningsi menegaskan bahwa database perpustakaan membantu pengolahan koleksi, anggota, dan transaksi secara sistematis. Karena itu, rancangan database peminjaman buku ini bertujuan meningkatkan efisien, akurasi, dan kontrol dalam pencatatan peminjaman, pengembalian, dan pengaturan buku hingga hitungan denda. Selanjutnya, ada tujuan perancangan. Yang pertama itu merancang sistem database peminjaman buku secara terstruktur. Yang kedua, mengidentifikasi entitas, atribut, dan relasi antar entitas. Yang ketiga, membuat entity relationship diagram dan model relasional. Yang keempat, melakukan normalisasi untuk mencegah redundansi data. Yang kelima, mengimplementasikan rancangan database menggunakan bahasa SQL. Dan terakhir, menghasilkan query untuk mendukung kebutuhan laporan dan transaksi peminjaman. Lalu ada ruang lingkup sistem. Yang pertama, pendataan buku, berisi judul, pengarang, dan kategori, dan stok. Yang kedua, ada pendataan peminjam, berisi mahasiswa, dosen, dan umum. Yang ketiga, pendataan staf perpustakaan. Yang keempat, pencatatan peminjaman dan pengembalian. Yang kelima, monitoring status buku. Dan yang terakhir, perhitungan denda keterlambatan. Yang berikutnya ada identifikasi entitas. Dalam sistem database ini, terdapat 9 entitas yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama ada entitas buku, yang kedua ada kategori buku, yang ketiga ada entitas peminjam, yang keempat ada entitas staf perpustakaan, yang kelima ada entitas peminjaman, yang keenam ada entitas detail peminjaman, yang ketujuh ada entitas pengembalian, yang kedelapan ada entitas detail pengembalian, dan yang terakhir ada entitas denda. Dan berikutnya di sini saya akan menjelaskan IRD dari sistem database ini. Dimulai dari yang atas, di sini ada kategori buku yang memiliki atribut ID kategori sebagai primary key dan berhubungan klasifikasi dengan entitas buku dengan kardinal one to many. Entitas buku memiliki primary key ID buku dan buku juga terlibat dalam peminjaman. Kardinalitasnya adalah one to many dan peminjaman memiliki primary key ID peminjam dan foreign key ID buku dan ID peminjam untuk mengetahui entitas yang terlibat dalam peminjaman tersebut. Dan peminjaman juga terlibat dengan peminjam
dengan kardinalitas one to one karena peminjam hanya boleh melakukan satu peminjaman sampai eh, bat- da- sampai proses pengembalian tersebut dilaksanakan kembali. Dan juga eh, dan juga entitas peminjaman dan juga pengembalian memiliki entitas detailnya yang menghasilkan entitas detail peminjaman yang berisi informasi-informasi terkait dengan peminjaman maupun pengembalian. Kardinalitasnya juga adalah one to one karena peminjamannya hanya boleh satu kali setiap peminjam, dan detail peminjaman juga terlibat dengan pengembalian karena di pengembalian kita melihat tanggal jatuh tempo dan juga tanggal pinjam di detail peminjaman. Setiap peminjaman dan pengembalian diproses oleh staf perpustakaan yang berkardinalitas one to many, yang artinya satu staf perpustakaan bisa menangani banyak peminjaman maupun pengembalian. Dan detail pengembalian juga terlibat dengan entitas denda, di mana jika jika peminjam mengembalikan buku dalam kondisi tertentu, maka akan berakibat denda yang akan diberikan kepada peminjam tersebut. Entitas denda berprimer key kategori denda, di mana beberapa kategori atau salah satu kategori dapat terlibat dengan banyak pengembalian. Mungkin sekian. Dan berikutnya ada eh, basis data fisik, di mana di sini adalah bentuk dari fisik IRD yang sebelumnya. Di sini ada tabel buku dengan primary key ID buku, tabel peminjaman dengan primary key ID peminjaman, dan foreign key ID peminjam dan ID buku. Ada entitas tabel pengembalian dengan primary key ID pengembalian dan foreign key-nya ID peminjam dan ID detail peminjaman. Dan berikutnya ada tabel kategori buku yang memiliki primary key ID kategori. Yang berikutnya ada tabel detail peminjaman yang berprimary key ID detail peminjaman dan foreign key ID peminjam dan juga ID staff. Yang berikutnya ada tabel denda yang berprimary key kategori denda. Yang berikutnya ada tabel peminjam dengan primary key ID peminjam. Yang berikutnya ada staff perpustakaan yang berprimary key ID staff. Dan yang terakhir ada tabel detail pengembalian yang berprimary key ID detail pengembalian dan foreign key-nya ID pengembalian dan ID staff dan juga kategori denda. Selanjutnya materi normalisasi. Normalisasi adalah proses mengatur struktur tabel agar mengurangi pengulangan data dan menghindari masalah saat melakukan operasi insert, update, ataupun delete. Normalisasi dimulai dari first normal form, satuan NF. Tabel telah memenuhi first normal form karena setiap kolom hanya memuat satu nilai. Tidak terdapat pengelompokan data dalam satu kolom, dan setiap baris dapat dibedakan dengan jelas melalui primary key. Selanjutnya, second normal form. Tabel juga memenuhi second normal form karena sudah memenuhi one first normal form dan seluruh atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key. Selain itu, penggunaan primary key tunggal pada sebagian besar tabel membuat ketentuan second normal form terpenuhi secara konsisten. Kemudian selanjutnya yaitu third normal form. Nah, pada tabel ini telah memenuhi third normal form karena selain sudah memenuhi second normal form, tidak terdapat ketergantungan transitif antara atribut. Setiap atribut non-key yang tidak punya key itu hanya bergantung pada primary key, bukan pada atribut non-key lainnya. Desain juga menghindari penyimpanan data seperti nama kategori, ID table buku, maupun
penggandaan informasi seperti nama peminjam atau kontak staf di tabel transaksi, sehingga potensi inkonsistensi data dapat dihindari dan struktur tetap sesuai dengan prinsip terutama. Selanjutnya, Boyce Court Normal Form. Nah, pada tahap ini, tabel dianggap memenuhi jika setiap determinan adalah candidate, candidate key dan tidak ada atribut non-key yang menentukan atribut lain. Dari desain sistem perpustakaan yang dipakai, setiap relasi sudah memenuhi aturan tersebut. Primary key pada tiap tabel menjadi satu-satunya sumber ketergantungan fungsional, termasuk pada tabel peminjaman yang memakai composite key. Ketergantungan seperti ID buku ke detail buku dan ID peminjam ke data peminjam. Semuanya sudah bergantung penuh pada candidate key. Tidak ada dependensi yang melanggar aturan dari Boyce Court normal, sehingga seluruh tabel dapat dinyatakan memenuhi Boyce Court normal form tersebut secara sempurna. Selanjutnya yaitu Ford normal form. Nah, ini memastikan tidak ada multi-value dependency yang bikin satu entitas harus menampung dua daftar nilai independen dalam satu tabel. Pada desain basis data perpustakaan ini, struktur tabel sudah berada pada Boyce Court normal form dan tidak ada atribut bernilai ganda yang muncul bersamaan dalam satu tabel. Setiap data yang berpotensi berulang dipisahkan ke tabel khusus, seperti tabel peminjaman dan detail peminjaman. Tidak ditemukan ketergantungan multi-value non-trivial, sehingga seluruh tabel sudah memenuhi aturan for normal form dengan benar. Selanjutnya yang terakhir adalah fifth normal form, memastikan bahwa sebuah tabel sudah dipisah dengan paling optimal tanpa kehilangan informasi, terutama jika ada join dependensi yang rumit pada sistem perpustakaan. Struktur sudah mencapai for normal form dan tidak ditemukan join dependensi yang mengharuskan pemecahan lebih jauh. Relasi many to many pada peminjaman sudah ditangani dengan wajar lewat pemisahan menjadi tabel peminjaman dan detail peminjaman. Pemecahan ini tidak menimbulkan redundansi dan seluruh data tetap bisa dikonstruksi lewat natural join tanpa kehilangan makna. Yang dimana artinya tabel-tabel dalam desain ini sudah memenuhi 15 normal form. Selanjutnya, pertimbangan denormalisasi. Beberapa pertimbangan denormalisasi pada sistem perpustakaan ini meliputi yang pertama adalah mengurangi jumlah join dalam query laporan. Misalnya, dengan menambahkan kolom nama kategori pada tabel buku, laporan mengenai buku dapat ditampilkan tanpa perlu melakukan join tambahan. Namun, perubahan nama kategori di masa depan harus diperhatikan agar konsistensi data tetap terjaga. Yang kedua, penyimpanan data snapshot. Di tabel peminjaman dapat ditambahkan kolom seperti nama peminjam snapshot untuk menyimpan nama peminjam pada saat transaksi dilakukan. Metode ini berguna ketika diperlukan untuk menampilkan riwayat transaksi tanpa bergantung pada perubahan data induk. Yang ketiga, caching stock book. Nah, ini menyimpan nilai stok tersedia pada tabel buku dapat mempercepat proses pengecekan ketersediaan buku. Namun, proses pembaruan nilai ini harus dilakukan secara konsisten saat buku dipinjam atau dikembalikan. Yang keempat, pembuatan materialis view. Ya, hal itu bertujuan untuk keperluan laporan, seperti rekapitulasi peminjaman per bulan. Sistem dapat menggunakan materialis view agar query lebih efisien dan tidak perlu mengulang perhitungan data setiap kali dilakukan. Selanjutnya ada spesifikasi perangkat lunak. Sistem basis data perpustakaan dibangun menggunakan Windows 10 atau 11 dan MySQL.
sebagai DBMS karena sifatnya yang open source, handal, dan cepat dalam mengelola relasi tabel. Administrasi database dilakukan melalui AMPP, SAMPP, dan PHP-MyAdmin untuk mempermudah pembuatan tabel dan pengujian data. Penggunaan antarmuka GUI juga membantu mengurangi kesalahan sintaks sesuai temuan penelitian sebelumnya. Rancangan ERD serta penyusunan laporan didukung oleh Yahoo.io dan Microsoft Office. Oke, berikutnya ada perencanaan tabel atau DDL Create Table. Tabel kategori buku. Ke tabel kategori buku. ID kategori NT primary key, nama kategori varchar 100, deskripsi teks. Kedua ada tabel buku. Ke tabel buku. ID buku NT primary key, ID kategori INT, judul varchar 200, pengarang varchar 150, penerbit varchar 150, tahun terbit INT, jumlah stok INT, foreign key, ID kategori, reference kategori, buku kategori, di kategori. Tabel denda. Ke tabel denda. Jadi denda INT primary key. Di detail pengembalian INT. Total denda desimal 10,2. Keterangan teks foreign key, ID detail pengembalian, reference detail pengembalian, ID detail pengembalian. Yang ada tabel peminjam. Tabel peminjam, ID peminjam INT primary key. Nama varchar 150. Alamat teks. Nomor telepon varchar 20. Jenis peminjam varchar 20. Jurusan varchar 100. NIM varchar 20. NIDN varchar 20. Tabel staf perpustakaan. Tabel staf. ID staf INT primary key. Nama varchar 150. Kontak varchar 20. Tabel peminjaman rincian buku yang dipinjam ke tabel peminjam. ID peminjaman INT. ID buku INT. Jumlah INT. Primary key, ID peminjaman, ID buku. Foreign key, ID peminjaman, reference, detail peminjaman, ID peminjaman. Detail pengembalian, ID detail pengembalian. Tabel detail peminjaman. Tabel detail peminjaman, ID peminjaman, INT peminjaman, ID peminjaman INT, ID staff INT, tanggal pinjam, date, tanggal jatuh tempo, date, foreign key, ID peminjam, reference peminjam, ID peminjam. Foreign key, ID staff, reference staff, ID staff. Tabel pengembalian. Ke tabel pengembalian, ID pengembalian INT primary key, ID peminjam INT, ID staff INT, tanggal pengembalian date, foreign key, ID peminjam, ID peminjam, reference peminjam, ID peminjam, foreign key, ID staff, reference staff, ID staff. Tabel detail pengembalian. Ke tabel detail pengembalian. ID detail pengembalian INT primary key, ID pengembalian INT, ID buku INT, kondisi buku varchar 100, foreign key, ID pengembalian, reference pengembalian, ID pengembalian, foreign key, ID buku, reference buku, ID buku. Baik, selanjutnya itu ada insert data atau DML insert. Yang pertama itu ada kategori buku. Itu insert into kategori buku values 1, teknik informatika, buku seputar teknologi dan komputer. Yang kedua yaitu 2, ekonomi, referensi ekonomi dan bisnis. Selanjutnya itu ada tabel buku, yaitu insert into buku values 11,1 basis data, Abdul Qadir, Andi, 2019,10, yaitu selanjutnya ada 102,1, algoritma pemrograman, Rosa, Geraha Ilmu 2020,8. Cek. Cek 1 2 3 cek. Baik, dilanjut selanjutnya itu ada tabel peminjam. Contoh yang insert bisa dimasuki yaitu insert into peminjam values. Yang pertama 1, Andi, Jakarta 0812 34567899,
mahasiswa, informatika, 212.12345, 0. Yang kedua yaitu 2 Dr. Budi, Depok, 08123 987 6543, dosen, 0012345678. Baik, selanjutnya itu ada tabel staff. Contoh yang insertnya itu insert into staff values 1, city, 0812 12 12 12. Yang kedua itu ada 2, rahmat, 0812 982982. Itu ada tabel selanjutnya, tabel detail peminjaman. Contoh insertnya insert into detail peminjaman values 10, 1, 1, 2025 0112 2025 0102, 2025 109. Selanjutnya itu ada tabel peminjaman buku yang dipinjam. Contoh insertnya itu insert into peminjaman values 10, 11, 1. Selanjutnya ada tabel detail pengembalian. Contoh insertnya insert into detail pengembalian values 500, 50, 11, baik. Selanjutnya ada tabel denda. Contohnya itu ada insert into denda values 900, 500, 0.00, tidak ada denda. Yang terakhir itu ada tabel pengembalian. Contoh insertnya itu insert into pengembalian values 50, 1, 1, 2025 0108. Selanjutnya itu ada query retrieval. Query retrieval adalah contoh query untuk mengambil sebuah data dengan menggunakan select. Yang pertama itu ada menampilkan seluruh buku beserta kategorinya, itu select b titik judul, b titik pengarang, k titik nama, underscore kategori from buku B, join kategori, underscore buku K on, b id underscore kategori sama dengan k.id kategori. Yang kedua itu ada menampilkan daftar peminjam dan buku yang mereka pinjam, yaitu select p titik nama, b titik judul, d tanggal underscore pinjam from peminjam p, join detail peminjaman, d on p titik id peminjam sama dengan d titik id peminjam, join peminjaman, PM on DID peminjaman sama dengan PM ID peminjaman, join buku B on PM titik ID buku sama dengan B titik ID buku. Yang ketiga yaitu menampilkan data pengembalian lengkap, yaitu select P titik nama, B titik judul, G tanggal pengembalian, DP kondisi buku from pengembalian G, join peminjaman P on G titik ID peminjam sama dengan PID peminjam, join detail pengembalian DP on G titik ID pengembalian, D sama dengan DP ID pengembalian, join buku B on DP ID buku sama dengan B ID buku. Yang terakhir yaitu bisa dengan menampilkan data denda, yaitu dengan cara select D titik ID denda, B judul, D titik total denda, D keterangan from denda D, join detail pengembalian DP on D titik ID detail pengembalian sama dengan DP ID detail pengembalian, join buku B on DP ID buku sama dengan B ID buku. Ya, selanjutnya di sini bisa dilihat dari hasil output atau screenshotnya yang dari query retrieval itu. Ya, bisa kita ambil contoh satu saja, yaitu dari yang menampilkan seluruh buku beserta kategorinya, yaitu dengan cara yang pertama yang tadi select B titik judul, B titik pengarang, K titik nama kategori darinya yaitu from buku B, join kategori buku K on B titik ID kategori sama dengan K titik ID kategori. Jadi hasil output yang bisa dilihat yaitu yang pertama kan ada namanya judul. Judulnya itu yang pertama, judul bukunya itu basis data dan algoritma pemrograman. Yang kedua itu yang di select yaitu pengarangnya. Nama pengarang bukunya itu ada
Abdul Qadir dan Rosa. Dan yang terakhir itu nama kategorinya yaitu teknik informatika. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Sistem basis data peminjam buku yang dirancang telah memenuhi kebutuhan pengelolaan data perpustakaan secara deduktif melalui perancangan ERD, model relasional, implementasi SQL, serta normalisasi hingga 3NF. Struktur data menjadi lebih teratur, konsisten, dan bebas redundansi. Implementasi menggunakan MySQL juga mampu menangani data buku, peminjam, staf, serta transaksi peminjaman, pengembalian, dan denda dengan baik. Seluruh query yang diuji berhasil menghasilkan informasi sesuai kebutuhan operasional, sehingga sistem ini meningkatkan efisiensi dan akurasi dibandingkan catatan manual. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.